Kali ini kita akan kembali lagi ngebahas salah satu film action dan science fiction yang menurut aku cukup keren di tahun 2021. Di awal film diceritakan Amerika sedang berperang dengan pasukan pemberontak dari daerah yang bernama Krasny. Sebuah daerah di dekat Rusia yang saat itu diduduki oleh Amerika. Ya bisa dibilang Amerika sedang menjajah daerah itu. Namun di sini peperangan sudah amat sangat modern, di mana para tentara sudah memakai robot-robot canggih untuk perang mereka. Nah, suatu malam terjadi baku tembak antara pihak Amerika dan pihak pemberontak. Dua orang tentara pun terluka dalam baku tembak ini. Sang kapten yang memimpin berusaha mati-matian untuk menyelamatkan anggotanya. Tapi ada sebuah mobil misterius yang datang. Karena hal ini, seorang pilot sekaligus operator drone tanpa awak bernama Harp melapor ke atasannya bahwa ada kendaraan aneh di sana. Harp beranggapan bahwa mobil itu berisi senjata dan meminta untuk menembak mobil itu. Sang komandan pun langsung menolak, karena ada dua orang yang terluka dekat dengan mobil, dan mereka bisa terkena ledakannya. Anehnya, entah kenapa Harp melawan perintah langsung dari komandannya, dan malah meluncurkan sebuah roket yang meledakkan mobil itu, dan mengakibatkan dua orang tentara terbunuh. Akibat perbuatannya, Harp dibawa ke pengadilan etik militer. Di sini, Harp dengan sombongnya berkata bahwa tindakannya itu benar. Dengan mengorbankan dua tentara, ia menyelamatkan puluhan tentara yang ada di sana. Di persidangan itu juga terungkap, ternyata Harp belum pernah sama sekali berperang di lapangan. Jadi selama ini ia hanya bekerja di depan layar. Nah, para petinggi berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukannya karena ia belum pernah berhadapan pada perang yang sebenarnya. Karena pertimbangan ini, Harp dihukum untuk bertugas di garis depan. Singkat cerita, Harp pergi ke markas mereka yang berada di Krasny. Di sana, ia ditugaskan bersama seorang kapten yang bernama Leo. Setelah berjumpa, Leo memberitahu tentang misi mereka, di mana mereka secara rahasia diperintahkan untuk mencari seseorang bernama Koval, pemimpin pemberontak yang berencana untuk menguasai senjata nuklir bekas negara Rusia. Untuk informasi, pada masa ini Rusia bisa dibilang sudah hampir kalah dalam perang, dan banyak senjata nuklir mereka ditinggalkan begitu saja. Jadi misi Leo adalah untuk menggagalkan Koval yang mau mengoperasikan kembali senjata nuklir itu. Karena misi ini misi yang sangat rahasia, mereka pun menyamar sebagai pengantar vaksin, agar tidak dicurigai oleh kelompok pemberontak, dan berpakaian seperti orang biasa. Kemudian saat berganti pakaian, Harp melihat tubuh sang kapten Leo yang transparan. Dan rupanya sang kapten adalah seorang android, atau robot yang dirancang khusus sangat mirip dengan manusia, dan ditugaskan untuk berperang. Cerita berlanjut di mana mereka pergi menjalankan misinya. Di tengah perjalanan ada sebuah truk yang menghalangi jalan mereka. Ketegangan sempat terjadi antara para penduduk dan para tentara. Namun Leo menunjukkan kemampuannya. Entah bagaimana Leo membujuk para penduduk yang ada sehingga konvoi mereka diperbolehkan untuk lewat. Sialnya, dari dalam gedung anak buah Koval muncul menembaki mereka. Bahkan para bandit ini juga menembaki para warga yang ada di sana. Dalam baku tembak yang terjadi, Harp hanya bisa bersembunyi ketakutan. Kemudian Leo memutuskan untuk pergi berdua bersama Harp, meninggalkan para penjaganya yang sedang sibuk melawan musuh, dan melanjutkan misi mereka. Berdua, Leo dan Harp berjalan kaki menuju sebuah tempat penampungan para pengungsi untuk menyerahkan vaksin yang mereka bawa. Kemudian mereka pergi ke sebuah panti asuhan, dan berjumpa dengan seorang perempuan bernama Sofia. Nah, perempuan ini adalah pemimpin dari gerakan perdamaian Krasny. Ya, bisa dibilang suatu kelompok netral yang tidak memihak Amerika atau kelompok pemberontak Koval.
Di sini Leo bertanya kepada Sofia tentang senjata nuklir yang dicari oleh Koval. Sofia memberikan informasi bahwa untuk mengoperasikan nuklir peninggalan Rusia, Koval harus mendapatkan dahulu sebuah alat yang berisikan kode untuk mengaktifkan nuklirnya. Kemudian mereka pergi ke seorang penjual senjata yang mengetahui di mana kode nuklir itu disimpan. Setelah mengajarnya, si penjual senjata ini memberitahu bahwa kode itu berada di suatu bank di tengah kota. Berdua dengan Harp, Leo pergi ke sana. Tapi sebelum masuk ke dalam, Leo meminta kepada Harp untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, yang katanya merupakan alat pelacak. Leo mengatakan bahwa Koval dapat mendeteksi alat pelacak yang ada di tubuh Leo. Harp pun mengeluarkan alat itu dari tubuh robot Leo tanpa banyak bertanya. Kemudian tak pakai lama mereka menerobos masuk ke sana. Mati-matian Leo melawan robot para pemberontak yang ada untuk mengambil kode nuklirnya. Sedangkan Harp diperintahkan untuk memanggil bantuan dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Tak lama bantuan robot pun datang, tapi para bandit ini malah keluar dan membuat para sandera menjadi tameng. Dan sialnya para robot Amerika melepaskan tembakan, sehingga baku tembak terjadi. Dan lagi-lagi di baku tembak ini, Harp hanya bisa diam ketakutan. Nah, di tengah baku tembak yang terjadi, sang komandan kembali menelpon Harp dan mengatakan bahwa mereka akan meledakkan tempat itu, sehingga Koval tidak bisa mendapatkan kodenya. Dan mereka juga berencana untuk mengorbankan Leo. Karena hal ini, Harp memberanikan diri menolong para sandera yang ada. Namun di lain tempat tanpa mereka ketahui, rupanya Leo sudah keluar dari gedung dan berhasil mendapatkan kodenya sebelum ledakan terjadi. Target locked. Setelah ledakan besar menghancurkan gedung itu, Harp diselamatkan oleh Leo. Tapi keanehan terjadi. Leo mulai bertingkah aneh. Bukannya membawa kode nuklir itu ke markas, ia malah berencana membawa kode nuklir itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Leo yang sebuah robot tidak bisa melawan perintah manusia. Sialnya, selama ini ternyata Leo memanfaatkan Harp yang sifatnya culun dan cupu. Rupanya alat yang dikeluarkan Harp sebelumnya adalah sebuah alat pengendali khusus yang membuat Leo tidak bisa untuk melanggar perintah. Dan karena alat itu sudah dikeluarkan dan hancur, Leo akhirnya terbebas. Dengan kebebasannya, Leo membuang Harp. Kemudian Harp ditemukan oleh Sofia, dan mereka sedikit berbincang. Di sini Sofia sedikit menjelaskan kenapa Leo menyimpang dari programnya. Karena sebagai robot super pintar yang diprogram untuk memenangkan perang, Leo menyimpulkan bahwa musuh sebenarnya adalah Amerika itu sendiri. Dan selama Amerika ada, peperangan akan terus terjadi. Karena hal ini, Leo memutuskan untuk menghancurkan Amerika dengan nuklir yang ia dapat. He's learned who the real enemy is. The real enemy? Who? The US military? Russia wants its former territories back. The US wants to destabilize Russia by extending conflict in those countries. If your war machine turns against you all, then why should I fucking care? Nah, untuk melancarkan rencananya, Leo pergi menjumpai Koval dengan tujuan mencari lokasi di mana roket nuklir bekas Rusia berada. Entah bagaimana, Leo dan Koval seperti saling mengenal satu sama lain.
Bahkan Koval menawarkan jabatan kepada Leo kalau ia bisa menguasai dunia dengan nuklir itu. Leo pun jelas menolak tawaran Koval dan memilih untuk membunuhnya beserta anak buah Koval yang ada di sana. Dan akhirnya Leo berhasil mendapatkan di mana lokasi nuklir itu berada. Namun Harp tak tinggal diam. Ia kembali ke markasnya memberitahu apa yang terjadi kepada sang komandan, bahwa Leo telah berkhianat. Tapi kali ini entah apa yang merasukinya, Harp yang dahulu pengecut dan juga penakut berubah menjadi berani bak pahlawan. Ia mengajukan diri pergi seorang diri untuk menghentikan Leo yang akan meluncurkan nuklir ke Amerika. Dengan drone yang ada, mereka melacak keberadaan Leo dan mengikutinya ke sebuah pabrik tua bekas negara Rusia. Tanpa mengetahui ia diikuti, Leo menyiapkan peluncuran nuklir itu. Tak lama, Harp muncul dan mereka berkelahi. Tentu saja dalam perkelahian ini Harp tidak bisa melawan Leo yang seorang robot. Walaupun sudah ditembak berulang kali, Leo tidak terkalahkan. Kemudian Leo dapat dengan mudahnya membuat Harp pingsan dan melanjutkan untuk meluncurkan roket nuklir itu. Anehnya, Harp entah bagaimana sadar dari pingsannya dan langsung menembak Leo dengan senjata khusus yang membakar tubuh robot Leo. Nah, ketika Leo sekarat, sedikit drama terjadi, di mana Leo mengatakan tujuannya sebenarnya. Leo tidak mau Amerika menciptakan robot lain seperti dirinya, yang pasti akan membuat perang semakin parah. Dan ia harus menghancurkan penciptanya sendiri agar bisa menghentikan perang. Namun lagi-lagi Harp dengan sombongnya berkata bahwa itu tidak benar. Dengan sifat naif dan munafiknya, ia tetap beranggapan kalau Amerika itu melakukan hal yang baik. Singkat cerita, karena tidak bisa menghentikan nuklir yang akan meluncur, Harp memerintahkan untuk menembakkan sebuah roket yang menghancurkan nuklir itu dan membunuh Leo. You just tell us when to hit that red button. Film ini diakhiri dengan adegan Harp yang selamat berjalan dengan santainya kembali ke markasnya. Dan film pun berakhir.